Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amana anum tusliha ma'isyadana lillahi syadari wa'idoh wataquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwahu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu alla syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa ashabul yang berbahagia, marilah di hari yang berbahagia ini kita selalu mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang tiada hitung dan bagi hitung dan kita sadari, karena sesungguhnya jika manusia menghitung nikmatnya, sungguh manusia tidak sanggup melakukannya. Shalawat kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dan orang-orang yang berjanji atas jalannya, terutama para keluarga, para sahabat, para wali Allah, para ustaz yang kita teladani dan kita takzimi sampai saat ini. 4 racun hati. Nutrisi hati adalah ibadah, sedangkan racun hati adalah kemaksiatan. Seorang hamba benar-benar membutuhkan nutrisi untuk menjaga ibadahnya dan membuang racun yang ada di dalamnya. Abdullah bin Mubarak berkata, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mubarak, para sahabat subscriber channel Suara Fabel sekalian yang saya cintai karena Allah. Ra'aitul dunuba tumilul qaul Kulubi Waqad yurisu manaha walaqad dunubu hayyal qulub wa khairul nafsika is
kulihat dosa-dosa itu mematikan hati, membiasakannya mengakibatkan kehinaan. Meninggalkannya adalah kehidupan bagi hati, dan selalu menjauhinya adalah yang terbaik bagi Anda, bagi saya maupun sahabat subscriber Suara Kabar yang bahagia, yang saya senangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabat bahasa subscriber Suara Kabar rahimahumullah yang bahagia, berikut ini akan saya sebutkan beberapa hal yang menyebabkan matinya hati. Laksana racun yang membunuh orang yang meminumnya. Banyak bicara. Pertama, banyak bicara. Di antara racun hati adalah banyak bicara yang tidak membawa manfaat. Karena sesungguhnya terlalu banyak bicara yang tidak membawa manfaat akan mematikan hati. Rasulullah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanu. Keimanan ada seorang hamba tidak akan lurus sebelum harus hatinya, dan hatinya tidak akan lurus sebelum lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Maaf saya bila namanya Ahmad atau saya sebut, tapi Ahmad yang di sini adalah Ahmad sahabat Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad. Begitu pula apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa banyak orang masuk neraka disebabkan karena lisannya. Rasulullah SAW bersabda, "Aksaru ma yudhilu nasannar ajrufan fala fakuhumu wal fahu." Hal yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka adalah dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Umar bin Al-Khattab juga telah mengingatkan tentang betapa pentingnya menjaga pembicaraan bahasa Suara Kabar. Mangkasau kalamuhu aksura syaqaduhu wa mangkasau syaqaduhu
tuhu kasut dunubu ramang kasut dunubuhu wa kanat An-Nawawi. Barang siapa yang banyak bicaranya, banyak kekeliruannya. Barang siapa banyak kekeliruannya, banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka adalah tempat yang panas berdunia. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Karena di antara ciri orang yang beriman adalah berkata baik jika tidak mampu lebih baik diam. Rasulullah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Fakul khairan aw yusmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik diam. Kedua, banyak makan. Sedikit makan itu melembutkan hati, menguatkan daya pikir, serta melemahkan hawa nafsu dan sifat marah. Sedangkan banyak makan dapat mengeratkan hati, melemahkan daya pikir, menjadi orang yang malas, banyak tidur sehingga mengakibatkan sedikit amal solehnya. Barang siapa yang sedikit amal solehnya akan menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Rasulullah bersabda, Ma mala'a inna alam wi'an sya'an naddihi hiyas ibna ala malik nikiyam liriyadihiyas salbuh fa'in kana lamah halata qatulus suli ta'ami wa susuli syarabihi wa susuli nafsi. Tidaklah ada bencana yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa, maka sepertiga dari perutnya hendaknya diisi untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin wal subscriber, soal dihabar. Berapa banyak kemaksiatan yang bermula dari keadaan kenyang dan berlebihan dalam makan, dan berapa banyak pula kejahatan bermula dari
keadaan lapar dan serba kekurangan. Maka barang siapa yang mampu menjaga keburukan perutnya, dia adalah menjaga diri dari keburukan yang besar. Yang ketiga, para subscriber, berlebihan dalam bergaul adalah racun berbahaya yang mengakibatkan banyak keburukan, menghilangkan kenikmatan dan menebar permusuhan, serta dapat menanamkan kedengkian yang dahsyat. Ketika berlebihan dalam bergaul, hendaklah kita mengelompokkan manusia menjadi 4 bagian. Ketidakmampuan kita membedakan masing-masing dari ini akan membawa bencana. Pertama, bergaul dengan orang-orang saleh, alim ulama yang menambah nutrisi hati. Kedua, para subscriber sahabat, bergaul seperti mengonsumsi obat, dibutuhkan jika sakit. Selama sehat kita tidak memerlukan bergaulan dengan mereka. Mereka adalah para profesional yang dalam urusan muamalah bisnis dan semisalnya. Anda harus bergaul dengan mereka jika ingin urusan keuangan kita lancar. Ketiga, bergaul ibarat mengkonsumsi penyakit. Ada penyakit ganas dan memakan waktu lama dalam penyembuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak membawa keuntungan dunia dan akhirat. Atau sebaliknya, para subscriber justru membawa kerugian dunia dan akhirat. Apabila kita bergaul dengannya, sesungguhnya ia adalah penyakit yang membawa kematian. Keempat, bergaul yang dapat mengakibatkan kebinasaan. Para subscriber mereka ibarat racun. Jika seseorang tidak sengaja memakannya, itu sudah merupakan satu kerugian. Kelompok ini adalah ahli bid'ah dan penyeru kepada kesesatan, menghalang sunnah Rasul. Ketiga, banyak memandang. Berlebihan dalam memandang juga dapat menimbulkan anggapan indah yang dipandang dan bertautnya hati orang yang memandangnya, meskipun sebenarnya buruk. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina ya'ghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika kailahum inna Allaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman,
agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Membiarkan pandangan terlepas saja pada subscriber soal difabel ibarat seseorang memasukkan kegelapan ke dalam hatinya, sebagaimana penunduk pandangannya karena Allah, ibarat memasukkan cahaya ke dalam hatinya. Apabila hati seseorang telah bersinar, maka akan mudah dirinya beramal kebaikan. Sebaliknya, apabila hati seseorang telah gelap, maka berbagai bencana dan keburukan akan berdatangan dari berbagai tempat. Seseorang tidak akan lagi bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang sunnah dan bukan. Kaum muslimin para subscriber soal difabel sekalian, begitulah racun penyakit hati. Jika seseorang tidak menghindari akan melahirkan kerugian di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menghindarkan diri dari racun hati. Nggih napa nggih para subscriber soal difabel, sehingga hati selalu terisi nutrisi yang sehat untuk menguatkan ibadah dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Demikianlah soal difabel untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan dukung terus soal difabel yang dapat menghasilkan kisah-kisah yang menarik untuk kita semua. Doakan saja saya bisa berkarya menemani sahabat soal difabel sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subscribe, like, lonceng diaktifkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.